mewakafkan Al-Quran di masjid. Nah, di Masjid Haram. Satu huruf pahalanya 100.000. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Berapa pahala? 1.900.000 pahala. Masya Allah. Ya. Yang mewakaf Al-Quran untuk almarhum ibu atau ayah atau saudara atau untuk diri sendiri, ya, kita bantu untuk menyalurkan nanti, ya. Harganya 200.000 atau 50 rial, Bapak Ibu yang berkenan, ya. Nanti kita wakilkan untuk meletakkan di Masjidil Haram, ya. Nanti tim yang akan mengkakinya, Bapak Ibu. Yang berkenan silakan sekarang, nggak apa-apa yang mau, ya. Namanya siapa, nanti kita akan satukan sama yang lain, Bapak Ibu, sama bis yang lainnya. Oke Bapak Ibu, Rahman, teman-teman berbahagia, kita akan ke Jabal Sur, Bapak Ibu. Bentar lagi kita akan melewati. Di sini banyak gunung, Bapak Ibu. Di sebelah kiri sana itu ada pemukiman, ya, warga mendatang, ya. Nah, sebelah kiri sana banyak perumahan. Di sini Bapak Ibu banyak Indonesia, ya, India, Pakistan, Bangladesh, Thailand, pokoknya banyak lah Bapak Ibu. Semua dari negara banyak yang kesini tinggal di sini, ya. Ada yang kerja sebagai supir, asisten rumah tangga, ya, pelayan haji dan umrah, hotel dan lain-lain, Bapak Ibu. Restoran juga, ya. Jadi Bapak Ibu Rahman, di kota Mekah ini ada 5 gunung, ya. Siapa yang tahu? Yang bersejarah. Ada 5 gunung bersejarah. Coba yang tahu, nanti saya akan berhadiah, Bapak Ibu. Angkat tangan yang tahu. Sebutkan 5 gunung yang ada di kota Mekah. Ada yang tahu? Gunung Jabal Kubis. Di kota Mekah, ya, bukan di Madinah. Ada yang tahu? Silakan, nanti hadiahnya besar. Haji tahun datang. Insya Allah. Jabal Rahman. Ada yang tahu angkat tangan? Jabal Uhud, Jabal Kubis. Ibu menyebutkan Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Rahmah. 3 kurang 2. Ada yang tahu lagi? Jabal Kubis, Jabal Kubis. Satunya lagi Jabal Kubis. Satunya lagi ada yang tahu? Jabal Uhud. Jabal Uhud di Madinah. Yang tahu nanti saya berikan nasi 1 kopi. Oke Bapak Ibu, ada 5 gunung. Pertama, ingin tahu? Ingin tahu banget. Ingin tahu banget. Masya Allah. Pertama, Jabal Kubis. Di mana letaknya? Dekat Haram. Sekarang didirikan Istana Raja. Kalau kita keluar dari Sa'i, ada bangunan tinggi, ya. Itu adalah Jabal Kubis, Bapak Ibu, yang ditawarkan kepada Rasulullah, ya, dijadikan emas, ya, tapi Rasulullah tidak mau. Okay. Lalu di situ juga Rasulullah tempatnya yang membelah bulan, Jabal Kubis, Bapak Ibu. Terus Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Okay. Juga di sana juga Nabi Ibrahim, ya, di manasik, ya, dilatih manasik oleh malaikat Jibril, ya. Araf, tahu kau, kata malaikat Jibril. Terus ada Jabal Nur. Jabal Nur adalah tempat Rasulullah mendapatkan wahyu pertama. Surah apa? Surah apa? Iqra. Al-Alaq. Oke. Tahu ayatnya apa, Ibu? Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah surah pertama yang turun kepada Nabi Muhammad, ya, di Jabal Nur atau Gua Hira, ya. Gua Hira itu Pak Ibu, kalau kita naik kurang lebih 1 jam baru nyampe ke atas, ya, sampai ke atas lalu turun lagi ke bawah kira-kira 20 meter ke bawah. Setelah tempat Jabal Nur. Yang keempat Jabal Sur, ya, yang akan kita lewati nanti, di mana Rasulullah berlindung atau bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Yang kelima, apa yang kelima? Jabal Kurban, ya. Ini ada di Mina, ya, di mana Nabi Ibrahim atas perintah Allah supaya, ya, Ismail putranya sematawayang, ya, disuruh disembelih, ya, dijadikan kurban. Namun Allah, ya, mengubah Nabi Ismail dengan diganti dengan seekor domba atau kambing. Bapak Ibu, Tuhanullah, Rahman, tamu-tamu yang berbahagia, ingat, ya, nanti Bapak Ibu kita niat di Tanim, ya, jaga larangan, ya, jangan sampai ada yang melanggar. Kenapa? Yang pakai skuter umroh jam 1 siang, yang jalan kaki, ya, nanti malam setelah Isya. Jadi selama di hotel jaga larangan, jangan sampai melanggar, karena ada larangan-larangan berihram, Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu, selain 5 gunung, ya, di Mekah ada 2 gunung juga bersejarah di kota Madinah. Gunung apa? Jabal apa Bapak Ibu? Jabal Uhud. Jabal Uhud adalah tempat di mana Rasulullah berperang melawan kafir Quraisy, ya. Yang kedua Jabal, ini tempat gunung yang didatangi oleh jemaah haji atau umrah. Kalau di Madinah biasanya didatangi. Yang kedua Jabal Mahnet. Yang ini dari Masjidil Haram kurang lebih, ya, kurang lebih 20 km kurang lebih, ya, dari Masjidil Haram. Di sana Pak Ibu Jabal Mahnet ini dapat menarik, ya, benda-benda, ya, yang ada di sana. Kita naruh botol di aspal, dia akan jalan sendiri Bapak Ibu. Sudah ke Madinah? Sudah? Belum? Nanti kalau sempat datang ke Jabal Mahnet, ya, terutama Jabal Uhud. Oke? Oke Bapak Ibu, Rahman, tamu-tamu yang berbahagia. Selain 5 di Mekah gunung, 2 di Madinah, ada Jabal terbesar, tidak nampak di mata, namanya Jabal Kaf, tak nampak di mata. Ini adalah pusatnya gunung sedunia. Kalau hanya gunung-gunung di dunia adalah hanya sel-selnya doang, kecil-kecil. Jabal Kaf ini adalah jabal terbesar, cuma tidak nampak di mata Bapak Ibu. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Bapak Ibu, Dufullah, Rahman, tamu-tamu Allah yang berbahagia, kita lanjut ke Jabal Sur, Bapak Ibu. Nanti kita akan lewat, tidak turunnya Jabal Sur. Jabal Sur Bapak Ibu, sekarang naik kurang lebih 1 jam 30 menit, ya, kalau naik Jabal Sur. Karena Jabal Nur, kalau kita naik kurang lebih 1 jam, beda setengah jam. Ya, pernah naik ke Jabal Nur? Nggak pernah. Ke Jabal Sur? Belum. Nanti kalau yang kuat, ya, naik. Yang muda-muda, kalau naik ke atas, insya Allah 1 jam nyampe. Ya, yang umur 25-30, ya, yang 30 ke atas 40, insya Allah 1 jam 10 menit. Yang 50 ke atas, insya Allah 2 jam. Yang 70 hanya coba tangganya doang, turun lagi. Tidak kuat, ya. Saya kurang lebih Pak Ibu naik ke Jabal Nur berkali-kali lah antar jamaah Bapak Ibu, ya, apalagi ada
tetangga atau saudara yang umroh, saya antar ke naik ke Jabal Nur biar tahu langsung, tidak hanya mendengar dari sejarah atau cerita orang lain, biar tahu langsung tempatnya apa. Jadi Bapak Ibu dan Allah Rahman, Jabal Sur ini Bapak Ibu selain tinggi, ya, juga di sana bawahnya itu ke bawah, ya kurang lebih 2 meter lah, ya. Lebarnya juga tidak kurang lebih 1 meteran atau 1,5 meter, hanya buat 2 orang. Rasulullah berlindung di sana, ya, dari kejaran kafir Quraisy. Beliau naik, ya, jam 2 malam, ya, hari Kamis malam Jumat naik ke atas, oke. Lalu setelah itu sahabat Abu Bakar pun Bapak Ibu masuk duluan ke Jabal Sur untuk membersihkan sampah, ya, dan tulang-tulang atau yang lain-lain Bapak Ibu. Ingin saya duduk ya? Pegel. Nyaman dia namanya. Nyaman, tenang, santai. Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar Bapak Ibu sampai ke Jabal Sur. Sahabat Abu Bakar pun masuk duluan membersihkan sampah-sampah, batu-batu, tulang-tulang yang ada di dalam gua tersebut. Setelah bersih, Rasulullah pun Bapak Ibu disuruh masuk oleh sahabat Abu Bakar. Abu Bakar melihat ada lubang-lubang di dalam di dalam gua Sur itu Bapak Ibu. Lalu sahabat Abu Bakar pun Bapak Ibu merobek kain yang dipakainya Bapak Ibu. Ada mengatakan surbannya, ada mengatakan bajunya, dirobek lalu disumbatkan atau ditambalkan kepada lubang-lubang tersebut. Namun setelah disobek-sobek, ya, kain yang disumbatkan tadi tidak cukup. Ada 2 lubang yang tidak tertutupi Bapak Ibu, ya. Lalu sahabat Abu Bakar pun Bapak Ibu meletakkan kakinya, masukkan ke dalam, disumbatkan, takut ada hewan yang akan mengganggu Rasulullah pada waktu istirahat. Rasulullah pun berbicara kepada sahabat Abu Bakar, wahai Abu Bakar, izinkan aku untuk tidur di pangkuanmu, ya, kata Rasulullah. Baik, wahai Rasulullah. Setelah tidur, Abu Bakar pun Bapak Ibu tidak lupa kakinya dimasukkan ke lubang tersebut, takut ada hal yang mengganggu. Akhirnya tak lama kemudian, setelah mereka berdua tidur istirahat, sahabat Abu Bakar pun merasakan gigitan di kakinya Bapak Ibu, ya. Lama akhirnya tidak kuat, ya, sampai keringat dan air matanya pun keluar dari sahabat Abu Bakar. Lalu jatuh ke tepi Rasulullah. Rasulullah pun yang tidur dan langsung terbangun Bapak Ibu. Wahai Abu Bakar, ya, kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah. Apa engkau takut? Apa engkau menyesal ikut denganku untuk hijrah? Ya. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku tidak takut, aku tidak menyesal, ya. Tapi Rasulullah, ya, kakiku sebenarnya telah digigit oleh sesuatu, entah itu ular atau kalajengking. Setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah pun melihat gigitan tersebut dan meludahi gigitan tersebut. Lalu rasa sakit yang dirasakan Abu Bakar pun langsung hilang Bapak Ibu. Bapak Ibu di sebelah kanan, ya, ini adalah Jabal Sur, ya. Kita lihat nanti. Oke, kita lihat betul lagi tapi kita lindung oleh Jabal Rahmah. Kita tidak turun Bapak Ibu, ya. Kita langsung ke Jabal Rahmah. Nah, ini Bapak Ibu sebelah kanan, ya. Itu adalah Jabal Sur, ya. Oke, sebelah kanan. Kelihatan? Itu, ya, Jabal Sur, ya. Nah, itu tuh Jabal Sur, ya. Tempat di mana Rasulullah berlindung, ya. Iya, itu adalah bangunan tertinggi di kota Mekah, Bapak Ibu. Jabal Sur,
Setelah Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar berlindung dari kejaran kafir Quraisy. Tak lama kemudian Bapak Ibu, setelah mereka tinggal di sana berapa hari di sana Bapak Ibu, sahabat Abu Bakar bersama Rasulullah selama 3 hari, ya, 3 hari. Tak lama kemudian, karena pembesar kafir Quraisy ya ingin menangkap Rasulullah, mereka pun ya setelah tadi para pemuda di rumahnya tidak berhasil menangkap Rasulullah, ya para pembesar kafir Quraisy pun Pak Ibu mengadakan sayembara, barang siapa ya yang dapat menangkap Muhammad dan Abu Bakar akan diberi hadiah sebesar 100 ekor onta. Hadiahnya Pak Ibu, 100 ekor onta. Masya Allah, tabarakallah. Jadi yang mendengar ini pun Pak Ibu berpencar mencari. Yang benci kepada Rasulullah, mereka pun mencari, ya, sampai-sampai ada ya para penduduk kota Mekah menyewa pelacak, ya, nyewa pelacak, detektif lah, ya. Mereka pun sampai ke Jabal Sur, ke atas Bapak Ibu. Setelah sampai ke atas, ya, kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, mereka sudah sampai ke sini. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Masya Allah. Nah Pak Ibu, ya, setelah itu Pak Ibu, sahabat dan bersama Abu Bakar, sahabat Abu Bakar bersama Rasulullah pun setelah mencari-cari di sekitaran Jabal Sur, mereka tidak ketemu. Mereka tidak menemui Rasulullah dan sahabat Abu Bakar. Kenapa? Gua Sur, mulut guanya itu Pak Ibu ada sarang laba-laba, ya, oleh laba-laba dikasih tutup, ya, jaring-jaring, ya, sehingga mereka tidak curiga kalau ada ya orang di dalam. Ya, laba-laba tadi membuat pintu atau jaringnya seolah-olah tidak pernah ada orang yang masuk ke dalam. Lalu ada burung merpati, ya, ada burung merpati yang sedang mengerami di pintu Gua Sur Bapak Ibu. Okay. Akhirnya mereka pun tidak menemukan Rasulullah, mereka pun turun Bapak Ibu. Selama 3 hari 3 malam Rasulullah makan dari mana? Ya, Rasulullah dibantu oleh pertama Abdullah bin Abu Bakar, ya, yang menyampaikan berita. Siti Asma yang mengantarkan makanan di malam hari. Okay. Lalu dibantu juga oleh Ali bin Abi Thalib, ya, terus Abu Bakar yang menemani untuk hijrah, ya. Lalu ada Amir bin Khuraikid juga Pak Ibu yang mengantarkan ke kota Yasrib atau kota Madinah. Jadi Bapak Ibu Abdul Rahman, ini Bapak Ibu sebelah kanan, okay, sebelah kanan ini adalah tempat rumahnya para imam Masjidil Haram, ya, di belakang ini, ya, di belakang ini adalah rumah elit, ya. Nah, belakang sana itu adalah rumah-rumah imam Masjidil Haram. Oke, ini namanya daerah Awali, ya, daerah Awali namanya. Itu adalah rumah-rumah para imam Masjidil Haram. Lalu berapa sih gajinya para imam Masjidil Haram? Gajinya berapa? Kalau di Indonesia paling 2 juta, kecuali di kota besar Istiqlal 5 juta. Kalau di desa paling 500. Tapi di sini di Haram, ya, ada mengatakan 60 juta. Ada sekarang dirubah, dikasih cek kosong sama kerajaan, ya, diselisih sendiri, ya, dikasih cek kosong, diselisih sendiri sesuai dengan keperluan. Tapi mereka tidak mengambil banyak, ya, ngambil seperlunya. Makanya banyak di sini Pak Ibu, banyak yang
berbagi, bersedekah di musim haji, bulan puasa, masya Allah banyak ya. Sabil itu adalah sedekah bantuan makanan kepada jamaah umrah atau haji ya. Kalau bulan puasa masya Allah ya, 1 kontainer kurma, 1 kontainer air, 1 kontainer nasi Bukhari ya, ikan ayam, masya Allah tabarakallah. Jadi kalau kita ke haram itu Pak Ibu, yang apa yang membuat kita itu nggak betah, mohon maaf ya, itu toiletnya jauh. Jadi sudah pelataran Ka'bah ya, sudah mau kencing keluar jauh, masuk lagi sudah ditutup pintunya, terpisah dengan rombongan, masya Allah. Jadi hati-hati ya, kalau sudah terpisah rombongan ya, tunggu HP-nya diaktifkan ya, supaya tidak saling mencari ya. Oke Pak Ibu, Rahman, sekarang kita akan Jabal Rahmah. Nah setelah tadi Pak Ibu, Rasulullah 3 hari 3 malam ada di Jabal Sur. Rasulullah pun turun bersama Abu Bakar, lalu menuju ke kota Yasrib atau kota Madinah ya. Rasulullah awalnya Pak Ibu hijrah ke kota Taif, tapi tidak diterima oleh penduduk Taif. Rasulullah dihujani dengan batu ya, dihujani batu, tidak diterima. Seandainya diterima di Taif, maka Taif akan menjadi kota yang bersejarah ya, masya Allah. Karena tidak terima, hanya Rasulullah pun mengalihkan ke kota Yasrib atau kota Madinah. Beliau pun setelah ya hijrah ke sana, sampai di kota Madinah disambut dengan apa? Sa'ir tala al-badaru alaina min saniyatil wada wajaba sukaru alaina madalillahida. Setelah sampai di Madinah Bapak Ibu, Rasulullah disambut. Beliau pun ya sejenak istirahat di kota apa, di perkampungan Quba, di Quba. Lalu beliau pun membuat masjid di sana. Beliau sampai di kota Madinah tidak minta rumah pribadi, tidak ya, tapi beliau minta masjid, minta didirikan masjid. Lalu dibukalah masjid, namanya Masjid Quba di Madinah. Satu sholat di Masjid Quba pahalanya seperti berumrah ya, pahalanya seperti Tahu hadisnya apa Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fi salatan kana lahu ka'ajri umrah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya atau dari hotel ya, lalu berjalan menuju Masjid Quba dan sholat di dalamnya, maka dia mendapatkan pahala kana lahu ka'ajri umrah. Dia mendapatkan pahala seperti berumrah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantung deh. Allah ya Rabb.